Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa dan khalayak ramai yang sedang menonton tutorial untuk pertemuan 7 budgeting. Jadi pertemuan 7 budgeting itu bicara soal analisa industri, di mana sebelum kita memforecasting penjualan, kita juga harus tahu sebenarnya pangsa pasarnya tuh berapa di satu industri tersebut. Jadi terkadang dalam pangsa pasar itu ada beberapa perusahaan, nah itu disebut namanya oligopoli ya. Ingat aja mikro. Kemudian kalau banyak perusahaan berarti namanya pasar persaingan sempurna ya. Kalau banyak tapi dia punya merek tertentu namanya pasar monopolistik. Tapi kalau cuma satu namanya pasar monopoli. Oke, saya minum kopi dulu ya. Mantap. Biasa kopi Lampung itu mantap kalau kayak creamer. Lanjut lagi ya. Jadi forecasting ini memang nggak sembarangan ya. Contoh misalnya dia monopoli, terus dia mau naikin pangsa pasar, itu nggak bisa. Kecuali kalau dia pindah negara, nah atau pindah pasar lain, ya itu baru bisa. Tapi kalau misalnya dia monopoli ya nggak ada kata menambahkan pangsa pasar. Mungkin kalau ada yang lebih tahu bisa diskusi dengan saya ya lebih lanjut, karena saya menerima diskusi jika bermutu. Oke, lanjut ya. Jadi penjualan, kalau ini sekarang saya ada buat 3 ya, metode least square, metode semi average, dan metode trend moment. Oke, saya sengaja buat dulu karena kalau saya buat sambil merekam nanti bisa sampai 1 jam. Karena 3 metode, biasanya satu metode itu 20 menit paling maksimum, jadi bisa 1 jam. Jadi ya teman mahasiswa jadi boring, bosen, akhirnya ya boro-boro apa 10 menit aja waktunya nggak ada buat buka, padahal 24 jam waktu ya, tapi masih juga nggak bisa belajar. Sungguh emang kalau Allah udah menarik rezekinya belajar, ada pun waktu nggak akan mau belajar ya. Memang itu sebagai ujian bagi para mahasiswa. Oke, lanjut lagi ya. Jadi ini ada 8 tahun penjualan. Metode least square itu metode kuadrat terkecil. Itu kalau nggak salah ada di antara pertemuan 14, 15, 16 di statistik 1, ada di YouTube kok ya. Kalau kalian subscribe saya pasti ketemu ya. Jadi udah 3 menit. Jadi X-nya kita buat sendiri, minus 1, minus 3, minus 5, minus 7, 1, 3, 5, 7. Jadi dijumlahkan sama dengan 0. Kenapa begini? Karena ini data genap. Kalau data ganjil, kita cari nilai tengahnya 0, 1, 2, 3 ke bawah. Terus kemudian, nah ini kalau ini data genap ya. Kalau data ganjil itu sini 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3. Nah, tapi ini bukan. Lalu kita kali XY. XY berarti minus 7 kali 10.000, minus 70.000, minus 5 kali 10.100, minus 50.500 ya. Dan begitu seterusnya. Kemudian X kuadrat C3 dikuadratkan. Nah, jadi ini dijumlahkan semua, total sum ya. Nah, A-nya berapa? A itu adalah jumlah dari Y dibagi dengan jumlah N. N itu 8. Jadi 82050 atau B10 dibagi dengan, nah dilihat ya, B10 ya. Oke, sekarang B-nya. Nah, ini adalah jumlah XY. Jumlah XY. Aduh, nggak good banget ini, nggak enak banget. Jumlah XY dibagi dengan jumlah X kuadrat sama dengan B. 3 dia ya sama dengan ya 10256 10.256,25 ditambah 22,92 X ya. Tinggal di forecasting aja, forecastingnya tinggal ditambahkan ya. Kan 2000 ini 7.
aduh nih. Ini itu kan 7 nih kan, berarti nih ya, saya kasih tahu ini kan 7 ya. Takutnya kalian lost gitu. Nah, sekarang berarti 9, 11, 13. Ya tinggal dimasukkan aja ya rumusnya ya. Y sama dengan B12 itu adalah, nah tinggal dituk-tuk. Nah, tuk-tuk. Nah, ya. Nah, lihat ya. A-nya B12, B13, ini adalah 11 ya. Tinggal enter. Sama semua ya. Nah, jadi adalah 10,46, 2,5, 10.508 dan 10.554. Bagaimana metode least square? Udah tadi. Bagaimana metode semi average? Nah, semi average ini kita bagi dua kelompok ya, sama kayak tadi, bagi dua kelompok, tapi kita memasukkan juga sama seperti yang tadi, cuman nyari A-nya itu beda ya. Kalau tadi A-nya kan jumlah Y dibagi dengan N, tapi ini beda ya, ini dibagi dua, terus sebenarnya sama ya. Kalau tadi kan rata-rata ya, jadi A itu sama dengan jumlah Y dibagi N, berarti 8 sama average ya, sama ya. Sama, ini juga sama, tapi ini berbedanya kalau semi average, namanya juga semi ya, ini dibagi dua ya. Kalau semi bagi dua kan, semifinal kan, sebelum final berarti semifinal ya. Jadi dibagi dua ya. Jadi ini alfanya, yang ini misalnya 4 angka kan 8 juga ya. 4 dijumlahin, di average aja, dibagi dua. Terus ini juga dibagi dua ya. Dibagi dua. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kalau semi average berarti tadi ada telepon dari orang tua. 100 di seri 10.362 dibagi 2. Nah, tahun dasar ini karena tetap ini genap, jadi kita pakai minus 1 1, tapi kalau di semi average dia itu nggak pakai 1 minus 1. Namun juga semi, jadi 0,5 ya. Jadi nilai tengahnya itu karena nggak ada di sini pakai 0,5 sama minus 0,5 karena semi average. Minus 1,5 ke atas, ke bawah 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Nah, kalau ini nggak ada jumlahnya sama dengan 0 ya. Ini memang begini ya. Lanjut lagi ya. X tahun dasar 2 maksudnya adalah jika mengelompokkan di kelompok kedua. Sebenarnya sama aja hitung tahun dasar 1 atau tahun dasar 2. Ya, ini cuma hanya pembuktian bahwa ini sama ya. Ya, berarti nilai tengahnya sebenarnya di antara tahun 2013 sama 2014. Makanya 2013 minus 0,5, 2014 0,5 ya. Oke, lanjut. Beta ya, beta B-nya sama dengan alfa 2 dikurang alfa 1 dibagi dengan perbedaan tahun keduanya ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi selisihnya adalah dari A2 dikurang A1 dibagi dengan 2014 dikurang 2010 sebagai tahun tengah ya, tahun dasar. Hasilnya sama ya, 53,125. Tinggal dimasukkan saja ya rumusnya ya. Nah, X sama dengan, ya kita lihat ya, ingat ya, tadi kan rumusnya kan udah ada nih yang kelompok 1 kan. Jadi kelompok 1 adalah Y sama dengan 10.150 ditambah dengan 53,25 X ya. Nah, ini juga sama nih ya. Lihat ya. Jadi kalau bisa diklik 2 kali ya, A-nya dapat di sini. Nah, ini kelompok 1, B-nya ini tinggal dikali. Tinggal di copy paste ya. Iya. Kenapa ada angka dolar? Ini tetap. Jadi kalau di copy ke bawah, dia tidak akan berubah ya. Misalnya pakai copy nih, mungkin ada yang belum tahu ya. Kalau yang udah tahu bagus. Tapi masalahnya ada yang belum tahu ya.
Oke lanjut. Ya, sekarang gimana kalau yang trennya adalah nilai tengahnya 2014 ya berarti sama ya. Tinggal dimasukin aja. Ini jadinya 3,5, 3,5, 4,5 tapi perbedaannya A-nya adalah di tahun dasar kedua ya. B sama dengan 2 ini ya. Ini A, ini B ya. Ini A, ini B. Oke. Oke, baik. Aduh. Wah, tinggal sudah 10 menit luar biasa ya. Running nih. Jelasinnya 3 hitungan sekaligus padahal di statistik itu 3 bab. Kalau nggak ngerti ya saya bingung ya. Statistiknya kemana? Jangan-jangan kayak beberapa eh, apa pengalaman sebelumnya yang diajarin statistik satu cuman mean, modus, sama sadar deviasi. Ya sedih banget. Saya lihat skripsi mahasiswa juga statistik deskriptifnya cuman mean, modus, sama standar deviasi. Seolah-olah tuh statistik deskriptif itu nggak penting. Yang penting itu statistik yang kedua, pengaruh. Dan itu nggak kuat. Bagaimana kau cari pengaruh kalau kau tidak bisa menggambarkan sebuah data? Dan hasilnya luar biasa. Tidak ada pengaruh. Jelas. Kalau mau cari pengaruh itu harus ada homogenitas. Baik dari sisi data, jadi kalau gambar data itu heteroskedastisitas, bukan heteroskedastisitas, heteros, ya agak susah juga ya kalau nggak berpengaruh gitu ya. Jadi udah gitu permasalahan itu juga akan ketemu di latar belakang. Kenapa ngambil judul itu? Nah, kenapa? Pasti bingung ya, pasti bingung. Kenapa? Karena kau nggak bisa nggambarin data. Ya kau cuma lihat doang, asal tebak, pilih perusahaan, pilih tahunnya juga asal 10 tahun, kemudian pilih judulnya juga yang penting nggak tahun sebelumnya nggak ada judul itu, pilih perusahaannya juga paling perusahaannya yang nggak ada tahun sebelum itu. Ya gimana ya? Ya gitulah, selamat menikmati. Ya sekarang tren ya. Wih 2 menit saya ngomong kayak gitu. Ini sama aja ya, penjualan X-nya minus 1, 1, 2, 3, 4. Ini data genap ya, data genap. Oke lanjut ya, ini data genap. Kalau data genap berarti ini harusnya minus 3 ya, minus 3. Kita ganti dulu. Kemudian ini minus 5. Ini minus 7. Ini minus ini 3, 5, 7. Oke, jadi 0 ya. Oke. Oke ya. Jadi ini tinggal dimasukkan saja x kali y, x kuadrat kali y dikali x pangkat 4. Ya, ini x-nya tinggal dikali saja, B2 kali C2, penjualan dikali dengan x kuadratnya adalah minus 7 dikali minus 7, 49, x kuadratnya 49 dikali 10.000 penjualan ya. 49.000 per 90.000 ya, 25.200, 2 sekali 10.100. X pangkat 4-nya ya 5 pangkat 4, 6, 25. 7 pangkat 4, 2401, 3 dijumlahkan. Ya. Tinggal dijumlahkan semuanya ya. Nah, kemudian nyari B. B itu adalah jumlah XY dibagi dengan jumlah X kuadrat. Hasilnya 22,9167. Dapat nih sekarang. Nah, sekarang tinggal cari A-nya saja. Ya.
Ini 8250 yang mana? Ini jumlah Y ya. Ini 8 yang mana? Ini jumlah N-nya ya. Ini 60 yang mana? 60 ini adalah jumlah X kuadrat. 60 nggak ada ya. Jumlah X kuadrat 168 ya. Kemudian ini bagaimana ini? Yang ini adalah jumlah X F pangkat X2 kali pangkat 2 kali Y. Kemudian 168 adalah jumlah X kuadrat. Kemudian ini 616 adalah jumlah X pangkat 4. Tinggal dikali ya. Dikalinya biar setara, maka ini dikali 168. Dengan dulu ya, sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ya, tinggal dikali. Ya, biar sama gitu, hasilnya kan 0 juga kan. Nah, udah dapet hasilnya, maka tinggal dicari C sama dengan minus 4,985. Ya, bisa ya? Tahu kan dapat dari mana C-nya? Tinggal diarahkannya itu loh. Saya coba pelan-pelan ya. Nih, ya. Sama dengan K16 107.200 dibagi dengan minus 21504 sama dengan minus 4,98. A-nya tinggal dimasukkan saja ya rumusnya. B14 kalau misalnya kita masukin nih ke rumus ini ya kan, berarti kayaknya kan udah dapat tuh 4,9 minus A-nya belum B, maka tinggal dimasukkan saja. A sama dengan 82.500 ya, 82.500 ya tinggal gini ya. 82.500 dikurangi 168 dikali dengan minus 4 ya, dibagi dengan 8 ya, sama dengan 103. Jadi rumusnya adalah nah Y sama dengan 10360 ya. 10.360,9 94 ditambah beta, B-nya 22,92 dikurang minus 4,99 ya. Oke, enter. Nah, udah tinggal dimasukin saja. Wah, 20 menit. Mantap. Aduh, gimana ya? Nggak bisa cepet ya guys. Sorry nih. Ya, maaf ya. Ya, tinggal dimasukin saja ya. 2016, 2017, 2018. 9
11 13 sama dengan 103 ditambah 22,92 ya, dikali dengan C32 dikali dengan C32 ya, ditambah minus 5 yang C nya minus 4 dikali dengan ini dia 9. Ding. Oke, tinggal kita copy. Oke, tinggal enter ya. Sorry ya, ini dari handphone. Sumpah saya nggak sempet untuk buka laptop terus jelasin di laptop. Penuh banget. Oke ya, sudah ya. Jadi untuk metode trend moment itu 2016 10.567. Untuk metode semi average 10.495. Untuk metode least square 10.462 ya, beda-beda tipis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.